Halo semuanya, Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama saya. Beberapa hari terakhir ini, media sosial kita banyak dipenuhi oleh berita-berita tentang penangkapan dari afiliator binary option yang sebelumnya mereka dikenal dengan Sultan atau Crazy Rich gitu ya. Murah banget begitu. Jam tangan 7 miliar murah banget begitu. Dan ternyata setidaknya sampai hari ini dua orang yang ditangkap ya atas nama Indra Kents dan Doni Salmanan itu. Nah, tetapi hal yang menarik di sini sebenarnya kalau kita melihat ternyata banyak sekali, ribuan bahkan mungkin sampai ratusan ribu ya kalau semuanya bersuara. Orang-orang yang tertipu oleh binary option ini. Ada yang sampai menjual rumahnya, ada yang sampai hutang kemana-mana, bahkan dikabarkan juga ada yang sampai meninggal atau bunuh diri. Nah, kenapa sampai banyak sekali orang-orang yang kemudian ikut tertipu? Kenapa banyak dari mereka itu yang percaya ketika diiming-imingi oleh sultan-sultan palsu itu dengan cara flexing-flexing yang biasanya ditampilkan di YouTube atau di TikTok atau di Instagram begitu. Ini menarik sebenarnya untuk kita melihat. Dan apa sebenarnya hubungannya antara sultan-sultan atau Crazy Rich itu dengan Bung Hatta misalkan seperti di judul video ini. Ini kan sesuatu yang bisa dikatakan itu tidak nyambung begitu ya. Bung Hatta yang sederhana, Crazy Rich yang memamerkan kemewahannya begitu ya dengan barang-barang yang mewah, barang-barang yang mahal dan lain sebagainya itu. Memang kalau kita melihat dari sisi kesamaan di antara kedua pihak ini, antara Crazy Rich itu kemudian dengan Bung Hatta misalkan, itu tidak akan ada titik persamaannya begitu ya. Tetapi kita sebenarnya juga bisa membandingkan dua hal untuk sesuatu yang sangat bertentangan begitu. Yang satu adalah tukang pamer, orang yang tamak dan serakah. Sedangkan di pihak lain, Bung Hatta itu adalah orang yang sangat sederhana dan sangat bersahaja dalam menjalani kehidupan. Nah, disinilah kita sebenarnya perlu belajar dari Bung Hatta. Mengapa orang-orang lebih silau kepada hal-hal yang berbau kemewahan, barang-barang yang mahal begitu? Sehingga itu membuat orang-orang terpacu atau termotivasi untuk menjadi orang kaya. Bahkan lewat jalan-jalan yang dalam tanda kutip jalan pintas atau jalan yang instan. Jelas jalan yang instan sudah banyak sekali yang mengatakan, orang-orang yang memang kaya-kaya beneran itu sering mengatakan bahwa tidak ada jalan instan untuk menuju itu. Nah, saya mempunyai alternatif lain daripada kita menghayal atau kita termotivasi untuk menjadi orang yang kaya raya, Crazy Rich itu kemudian dipanggil sultan. Kenapa kita tidak termotivasi untuk menjadi orang yang sederhana dan bersahaja? Sehingga semakin sedikit keinginan ya semakin sedikit kekecewaan juga. Maka dari itu di dalam video ini saya ingin kita belajar dari Bung Hatta. Bung Hatta ini memang dikenal sebagai sosok yang sangat sederhana dan bersahaja. Bahkan ketika beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. 1 Desember 1956, Bung Hatta meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Banyak kalangan menengarai bahwa sebenarnya Hatta meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden itu karena ketidakcocokan dengan Soekarno perihal jalan politiknya saat itu. Tetapi alasan resminya yang diutarakan oleh Bung Hatta waktu itu adalah karena tugasnya sebagai Wakil Presiden sudah selesai. Mengapa? Karena Dewan Konstituante sudah menyelesaikan tugasnya. Itu alasan resminya Bung Hatta mundur. Tetapi banyak kalangan yang percaya bahwa itu adalah karena perbedaan jalan politik dengan Soekarno. Bayangkan, beda jalan politik, Hatta tidak mau memaksakan dirinya, Hatta memilih mundur. Sedangkan kalau hari ini kita lihat politikus-politikus saat ini misalkan mereka kalau tidak sesuai, kalau tidak sejalan jalan politiknya dengan atasannya ya harus menyesuaikan diri begitu kan. Nah, itu tidak terjadi kepada Bung Hatta. Bahkan setelah pensiunan wakil presiden dan perdana menteri ini gitu ya, pernah juga menjabat perdana menteri, dia harus menjalani hidup yang serba sederhana sekali, bahkan bisa dikatakan sulit begitu ya. Ada kalanya misalkan Bung Hatta itu sulit membayar tagihan listrik atau tagihan telepon. Kemudian Bung Hatta ini adalah sosok yang tahu cara membedakan kepentingan kenegaraan dan kepentingan pribadinya. Kepentingan orang banyak atau kepentingan pribadinya. Itu Bung Hatta sangat pilah-pilah sekali. Jadi tidak boleh kepentingannya orang banyak, kepentingannya negara, kepentingannya rakyat itu bercampur dengan kepentingan pribadinya, sehingga dia bisa mengambil kepentingannya orang banyak untuk kepentingan pribadinya. Itu sangat ditentang sekali oleh Bung Hatta. Pada satu ketika tahun 1950-an ketika Bung Hatta masih menjabat sebagai wakil
Presiden Republik Indonesia, ada kebijakan dari Menteri Ekonomi saat itu, kebijakannya adalah kebijakan sunring, pemotongan nilai mata uang. Ini bahkan Bung Hatta tidak membocorkan ke keluarganya. Istrinya, Ibu Rahmi, waktu itu sedang menabung untuk membeli mesin jahit impiannya. Tetapi karena suatu ketika sunring ini kemudian ditetapkan dan diterapkan, Bung Hatta ketika pulang itu ditanya oleh istrinya, kenapa tidak bilang kalau memang mau ada kebijakan sunring? Tentu saja kan Bung Hatta tahu, tentu saja suaminya ini kan tahu, kenapa tidak bilang begitu? Sehingga uang yang ditabung oleh Ibu Rahmi waktu itu akhirnya tidak cukup karena nilainya itu sudah menyusut, karena nilainya itu sudah menurun, tidak cukup untuk membeli mesin jahit impiannya itu. Bung Hatta waktu itu menjawab, itu kan rahasia negara. Itu tidak bisa saya katakan kepada kamu. Karena urusan saya dengan kamu adalah urusan kekeluargaan, urusan sunring itu adalah urusan kenegaraan. Itu adalah dua hal yang berbeda. Saya tidak bisa mencampur adukan keduanya. Sampai sebegitunya. Bandingkan sekarang dengan para crazy rich itu, afiliator-afiliator binary option. Itu bukan saja kepentingannya orang banyak, tetapi memang hak-haknya orang banyak yang diambil dengan cara-cara yang halus, seolah-olah mereka menanam saham begitu ya. Tetapi untuk apa? Untuk diambil dirinya sendiri, untuk diambil untuk kepentingan, ego, hawa, syahwat, dan keserakahan, ketamakan dirinya sendiri. Jelas ini bumi dan langit begitu ya, antara Bung Hatta yang sederhana dan jujur seperti itu dengan crazy rich afiliator itu, afiliator binary option yang suka menipu, kemudian memanipulasi korbannya seolah-olah mereka memainkan saham, tetapi sebenarnya itu dirampok secara halus oleh mereka. Lanjut lagi kepada Bung Hatta. Ketika Bung Hatta dilanda kesulitan ekonomi, ketika beliau mundur sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, bukannya Bung Hatta ini tidak ada tawaran begitu ya. Perusahaan-perusahaan Belanda waktu itu yang ada di Indonesia, beberapa perusahaan itu bahkan melamar Bung Hatta untuk dijadikan sebagai komisaris di perusahaannya. Karena Bung Hatta ini adalah sarjana ekonomi dan dia adalah orang yang ahli dalam bidang ekonomi, sehingga sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan asing. Tetapi waktu itu Bung Hatta menolak. Sama juga ketika Bung Hatta ditawari posisi di dalam Bank Dunia, yang waktu itu sebenarnya anak dari Bung Hatta itu ingin kuliah ke luar negeri. Dengan ada tawaran itu, ada harapan anaknya untuk bisa kuliah ke luar negeri, tetapi itu juga ditolak oleh Bung Hatta. Bung Hatta tidak mau nanti dia dicap atau dikesankan bahwa dia mencari jabatan, dia mencari kekuasaan, atau dia mencari keuntungan pribadi dari statusnya dia sebagai pensiunan wakil presiden. Dia benar-benar tidak mau, dia benar-benar menjaga prinsip itu. Hidup sederhana dia lakoni, hidup dengan kesulitan ya dia lakoni. Untuk apa? Untuk menjaga prinsip-prinsip yang dia benar-benar yakini. Ini seharusnya menjadi pelajaran bagi kita semua. Ada lagi cerita yang menarik. 1970 ketika Hatta sudah berada di usia yang relatif senja, pemerintah Indonesia kala itu mengundang Bung Hatta untuk mengunjungi Irian Jaya, atau sekarang kita kenal dengan Papua. Kenapa kok diundang ke sana? Ya, karena Hatta pernah diasingkan ketika masa penjajahan Hindia Belanda. Hatta sudah diberikan uang saku dari Jakarta, tetapi ketika sampai di Papua dia ditambahi lagi di dalam amplop, dan Bung Hatta bertanya kepada yang memberi itu, kalau tidak salah Sumarno, beliau bertanya, surat apa ini? Tetapi waktu itu dia jawab, loh bukan Bung, ini bukan surat, ini adalah uang tambahan, uang saku tambahan. Loh, bukannya perjalanan saya sudah ditanggung dari Jakarta sampai sekarang? Saya bisa mengunjungi Irian Jaya ini pun itu sudah sangat bersyukur. Jadi tidak usah ditambah-tambahi lagi. Itu bukan hak saya, itu adalah uang rakyat, itu haknya rakyat. Jangan diberikan kepada saya. Kemudian si pemberi itu tetap memaksa dan Hatta tetap teguh kepada pendiriannya. Dia tidak mau menerima uang itu. Bahkan ada juga cerita yang sangat, menurut saya ini memilukan ya, bagi saya pribadi. Ini sangat memilukan. Bung Hatta suatu ketika dia melihat di koran ada iklan sepatu Beli. Mohon maaf kalau saya salah dalam pengucapan ya, karena saya tidak tahu merek sepatu ini seperti apa dan pengucapannya bagaimana. Bung Hatta sangat tertarik kepada sepatu Beli ini. Ya waktu itu ini adalah merek sepatu yang sangat terkenal begitu ya, dan ya cukup mahal. Itu posisi Bung Hatta masih sebagai wakil presiden. Iklan dari sepatu Beli itu kemudian dirobek oleh Bung Hatta dan diam-diam Bung Hatta menabung. Dan tidak pernah uang tabungannya itu sampai mencukupi untuk membeli
sepatu beli. Karena apa ya? Karena dipakai untuk keperluan rumah tangga dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Akhirnya uang tabungan itu ditabung, diambil lagi, ditabung sedikit, diambil lagi sedikit, tidak pernah cukup untuk membeli sepatu beli itu. Dan kertas iklan itu yang disobek oleh Bung Hatta dan diselipkan di tas atau di mana itu kemudian ditemukan oleh keluarganya setelah Bung Hatta sudah wafat. Bayangkan, sejak tahun 50-an sebagai wakil presiden, dia mendambakan sepatu yang sampai akhir hayatnya itu tidak bisa dia beli. Dengan cara apa? Dengan cara menabung baik-baik, dengan cara yang sangat-sangat memegang teguh prinsip kejujurannya. Sebenarnya sebagai wakil presiden dia bisa saja, kan dia punya privilege, misalkan tinggal ngomong ke duta besar atau siapa begitu yang asalnya dari negara yang punya produk sepatu beli itu, dia bisa minta itu untuk dibawakan. Tapi Bung Hatta bukan orang yang begitu. Saya mengangkat kesederhanaan dari Bung Hatta ini sebenarnya ingin memberikan gambaran toladan kepada kita semua yang setiap hari kita dicekoki oleh tampilan-tampilan di media sosial yang serba kaya, serba crazy rich, serba sultan, serba mahal, serba mewah itu. Ternyata motivasi hidup kita bisa kok kita tidak arahkan kepada hal-hal yang begitu. Kita bisa memilih value-value lain, kesederhanaan, kebersahajaan, kemudian kejujuran, keteguhan memegang prinsip. Itu yang menurut saya perlu kita pelajari dan kita perlu ambil hikmahnya dari seorang Bung Hatta. Dan yang terakhir, untuk menggambarkan betapa Hatta sangat mencintai rakyatnya, dia sangat menyayangi rakyatnya dengan sepenuh hati dan jiwanya. Bung Hatta berwasiat 5 tahun sebelum kematiannya. Meninggalnya Bung Hatta adalah 1980. Bunyi wasiatnya adalah seperti ini: apabila saya meninggal dunia, saya ingin dikubur di Jakarta, tempat diproklamasikannya Indonesia merdeka. Saya tidak ingin dikubur di makam pahlawan. Saya ingin dikubur di tempat kuburan rakyat biasa yang nasibnya saya perjuangkan seumur hidup saya. Itu adalah wasiat yang dituliskan oleh Bung Hatta, dan akhirnya ya, Bung Hatta dikuburkan di tempat pemakaman umum bersama dengan rakyat yang dia sangat cintai, yang Bung Hatta sangat sayangi dan Bung Hatta perjuangkan sampai akhir hidupnya. Itulah barangkali yang bisa kita pelajari dari Bung Hatta. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, saya undur diri dan wassalamualaikum.